Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ma ba'du wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang mudah-mudahan penuh barokah dan ridha Allah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, karena dengan bekal takwalah kita akan memperoleh kebahagiaan hidup baik dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anak, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan materi tentang akhlak terhadap orang tua dan terhadap guru. Anak-anak sekalian, sebagai orang tua tentunya punya harapan yang besar pada anak-anaknya, yaitu ingin memiliki anak yang soleh dan solehah. Dengan demikian akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri bagi orang tua apabila mempunyai anak yang soleh dan solehah. Di antara yang harus diperhatikan oleh anak-anak, jadi kewajiban kalian kepada orang tua ini adalah diantaranya satu, bertutur kata yang baik dan bersikap sopan terhadap keduanya. Karena sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah mewajibkan supaya kamu jangan menyembah selain daripadanya, dan berbuat baiklah kamu kepada keduanya. Apabila mereka atau salah seorang dari mereka telah tua, janganlah kamu berkata kepada keduanya dengan perkataan yang kasar, perkataan dan janganlah engkau membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka dengan kata-kata yang sopan dan lembut. Tidak sekedar ucapan yang lemah lembut saja yang harus kalian jaga, namun juga disertai dengan sikap sopan dan santun terhadap keduanya. Yang kedua, ringan tangan. Artinya kalian harus mau membantu kedua orang tua, karena banyak dari kalian yang tidak menyadari bahwa berbagai rutinitas orang tua, yang terutama ibu, yang sebenarnya cukup melelahkan, namun atas dasar tanggung jawab sebagai seorang ibu, perkara-perkara rutinitas keseharian tidak menjadikan mereka berkeluh kesah. Maka tidak ada salahnya bagi kalian untuk membantu meringankan beban beliau, seperti halnya membantu mencuci pakaian, mencuci piring, kemudian membantu menyapu halaman, mengepel lantai dan sebagainya. Walaupun tidak setiap hari kalian bisa membantu dalam meringankan pekerjaan tersebut, tapi niscaya itu akan membuat orang tua merasa bahagia. Yang ketiga adalah bersikap sabar dan menahan ramah. Sabar ini adalah sikap bisa menahan diri dari sifat marah, dan sabar ini salah satu yang bisa mengantarkan kepada kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa syari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah wa quduhan nas wal hijarah. Wa syari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syara' wadh-dhara wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas.
Jadi di antara salah satu daripada jaminan seseorang masuk surga adalah bisa menahan diri dari sifat marah, terutama dilarang marah kepada bapak, ibu, atau kedua orang tua. Dalam Al-Quran surat Luqman juga disebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa wisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyar masir, yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kaulah, kepadakulah kembalimu. Dan kalian tidak diperbolehkan membuat orang tua kalian marah, karena kemarahan orang tua adalah kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Az-Tirmidzi disebutkan ridallah fi ridal walidain wa syuhtullah fi syuhtul walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Yang keempat yang harus kalian perhatikan adalah tidak menyia-nyiakan kerja keras daripada orang tua. Kemudian yang kelima, merawat mereka saat usia semakin tua, mendoakan orang tua yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, kemudian mengurusi jenazahnya sebaik mungkin bila mana keduanya telah meninggal dunia, kemudian meneruskan silaturahmi yang dibina semasa hidupnya, karena silaturahim termasuk salah satu daripada bentuk daripada keimanan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak, berbagai hal yang harus diperhatikan di dalam rangka untuk menghormati kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah akhlak seorang siswa terhadap guru. Murid adalah orang yang sedang belajar dan menuntut ilmu kepada seorang guru. Demi untuk keberkahan dan kemudahan dalam meraih dan mengamalkan ilmu atau pengetahuan yang telah diperoleh dari seorang guru, maka seorang murid haruslah memiliki akhlak dan etika yang benar terhadap gurunya. Ini sebagaimana orang tua, bagaimanapun juga ini guru merupakan orang tua kedua kalian setelah orang tua kalian yang ada di rumah. Mereka adalah orang tua kalian saat kalian berada di madrasah atau di sekolah. Jadi sebagaimana kalian menghormati orang tua kalian, maka kalian pun juga harus menghormati guru kalian. Beberapa yang harus diperhatikan dalam rangka etika kalian terhadap guru adalah hendaknya kalian hormat kepada guru, jadi mengikuti pendapat dan petunjuknya. Kemudian hendaknya kalian memberi salam terlebih dahulu kepada guru apabila menghadap atau berjumpa dengan beliau. Kemudian hendaknya kalian memandang gurunya dengan keagungan dan meyakini bahwa gurunya itu memiliki derajat kesempurnaan. Kemudian hendaklah kalian mengetahui dan memahami hak-hak yang harus diberikan guru dan tidak melupakan jasanya. Seterusnya, hendaknya kalian bersikap sabar jika menghadapi seorang guru yang memiliki perangai kasar atau keras. Hendaknya kalian duduk dengan sopan di hadapan gurunya, tenang dan menunjukkan sikap merendahkan diri di hadapan guru. Hendaknya kalian jangan duduk sambil menengok ke kanan dan ke kiri kecuali untuk suatu kepentingan. Hendaklah kalian jangan banyak bicara di depan guru atau membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Kemudian janganlah kalian
mencari kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh guru. Hendaklah kalian jangan bersenda gurau di hadapan guru. Dan seterusnya, banyak hal yang harus diperhatikan sebagaimana etika anak-anak terhadap gurumu. Demikian anak-anak yang dapat kami sampaikan. Atas segala hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini benar-benar membawa manfaat bagi kalian semuanya, menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.